Indonesia bertindak nyata atas kelaparan dan kesengsaraan warga Palestina di jalur Gaza. Pemerintah akan mengirim bantuan sebanyak 10.000 ton beras untuk warga Palestina di jalur Gaza. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono saat ditemui di kantor Kemenlu RI pada Kamis 7 Agustus. Dikutip dari Kompas.com, Sugiono membenarkan rencana Indonesia mengirim beras sebanyak 10.000 ton untuk warga Gaza. Nantinya bantuan itu akan dikirimkan melalui airdrop atau diturunkan lewat pesawat udara. Menlu Sugiono mengatakan pengiriman bantuan ini sudah disetujui oleh pihak Jordania. Perlu diketahui Jordania sendiri merupakan negara tetangga dari Palestina. Jordania pun menjadi jalur pengiriman bersama dengan negara-negara donatur lainnya untuk krisis pangan di Gaza. Bahkan beberapa negara juga sudah mendaftarkan diri untuk membantu warga Palestina melalui cara airdrop tersebut. Meski begitu, Sugiono menyebut ada beberapa bahan pangan lain yang diusulkan untuk dikirim melalui jalur darat. Sayangnya ia tak menjelaskan secara detail bahan pangan tersebut. Namun pihaknya telah mengirimkan surat ke Kementerian Pertahanan atas permintaan pengiriman bantuan lewat jalur darat tersebut. Presiden Prabowo Subianto akan membantu warga Gaza yang terluka dengan mengobati mereka di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Rupanya rencana itu mendapat sorotan dari Wakil Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Ia pun menyebut rencana Prabowo justru menguntungkan Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Anwar Abbas pada Jumat 8 Agustus. Pihaknya mengingatkan soal Presiden Donald Trump yang pernah memberikan pernyataan soal Amerika Serikat akan mengambil alih jalur Gaza setelah warga Palestina direlokasi, sehingga rencana pemindahan warga Gaza keluar wilayahnya akan menguntungkan Israel dan Amerika Serikat. Terlebih Israel akan menjadikan Gaza yang merupakan wilayah Palestina sebagai bagian dari Israel. Anwar Abbas menyebut Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sangat senang bila Indonesia membawa warga Gaza yang terluka keluar wilayah tersebut. Oleh karena itu, Anwar Abbas mempertanyakan rencana Prabowo yang ingin mengobati warga Gaza di Pulau Galang. Pasalnya ia menilai langkah tersebut justru akan memuluskan rencana Amerika Serikat dan Israel yang ingin mencaplok wilayah Gaza. Wakil Ketua PP Muhammadiyah ini juga mempertanyakan berapa lama warga Gaza akan diobati di Indonesia dan bagaimana proses pengembalian ke jalur Gaza. Menurutnya, cara yang perlu didukung Indonesia yakni menyelenggarakan pengobatan terhadap korban di wilayah Gaza itu sendiri. Hubungan Amerika Serikat dan Israel semakin memanas lantaran cekcok panas antara Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Keduanya adu mulut melalui telepon karena krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan sejumlah pejabat senior Amerika Serikat yang tak ingin disebutkan namanya. Menurut laporan, percakapan telepon yang berapi-api itu terjadi pada tanggal 28 Juli kemarin. Lebih tepatnya setelah Netanyahu mengatakan tidak ada kelaparan di Gaza. Sementara Trump menanggapi pernyataan Netanyahu keesokan harinya dengan menyebut tidak terlalu yakin dengan perkataan dari Perdana Menteri Israel. Trump pun menyebut kelaparannya tadi jalur Gaza dan Netanyahu tidak bisa memalsukan hal itu. Seusai itu, Perdana Menteri Israel melakukan panggilan telepon dengan Trump. Netanyahu mengatakan bahwa laporan kelaparan di Gaza telah direkayasa oleh Hamas. Kemudian Trump memotong pembicaraan Netanyahu. Trump pun berteriak ke Netanyahu dan mengatakan para ajudannya telah menunjukkan bukti bahwa anak-anak di Gaza kelaparan. Di satu sisi, pejabat di Gedung Putih dan Israel menolak mengomentari panggilan telepon panas tersebut.